Tema renungan firman Tuhan untuk renungan hari ini adalah hadapi kekuatan setan dengan kuasa Tuhan Yesus. Ayat Alkitab yang kita baca sesuai bacaan Sabda Bina Umat GPIB hari ini adalah dari Lukas 8 ayat 26 sampai ayat 33 yang berbunyi sebagai berikut. Lalu mendaratlah Yesus dan murid-muridnya di tanah orang Gerasa yang terletak di seberang Galilea. Setelah Yesus naik ke darat, datanglah seorang laki-laki dari kota itu menemui dia. Orang itu dirasuki oleh setan-setan, dan sudah lama ia tidak berpakaian, dan tidak tinggal dalam rumah, tetapi dalam pekuburan. Ketika ia melihat Yesus, ia berteriak lalu tersungkur di hadapannya, dan berkata dengan suara keras, "Apa urusan-Mu dengan aku, hai Yesus Anak Allah yang Maha Tinggi? Aku memohon kepada-Mu, supaya Engkau jangan menyiksa aku." Ia berkata demikian sebab Yesus memerintahkan roh jahat itu keluar dari orang itu. Karena sering roh itu menyeret-nyeret dia, maka untuk menjaganya, ia dirantai dan dibelenggu, tetapi ia memutuskan segala pengikat itu, dan ia dihalau oleh setan itu ke tempat-tempat yang sunyi. Dan Yesus bertanya kepadanya, "Siapakah namamu?" Jawabnya, "Legion," karena ia kerasukan banyak setan. Lalu setan-setan itu memohon kepada Yesus, supaya ia jangan memerintahkan mereka masuk ke dalam jurang maut. Adalah di sana sejumlah besar babi sedang mencari makan di lereng gunung, lalu setan-setan itu meminta kepada Yesus, supaya ia memperkenankan mereka memasuki babi-babi itu. Yesus mengabulkan permintaan mereka. Lalu keluarlah setan-setan itu dari orang itu, dan memasuki babi-babi itu. Kawanan babi itu terjun dari tepi jurang ke dalam danau, lalu mati lemas. Demikian bacaan Alkitab hari ini. Haleluya! Saudara dan saudariku yang dikasihi Tuhan Yesus, dan yang mengasihi Tuhan Yesus. Dalam Injil Lukas 8, ayat 26 sampai ayat 33, dikisahkan, Yesus melakukan perjalanan ke wilayah orang Gerasa, di mana ia bertemu dengan seorang pria yang kerasukan setan. Pria ini, yang tersiksa dan diasingkan, telah tinggal di area pekuburan. Ketika Yesus tiba, setan-setan di dalam diri orang tersebut mengenalinya, dan dengan ketakutan bertanya apakah Yesus berencana menyiksa mereka sebelum waktu yang ditentukan. Untuk memahami bagian ini, penting untuk mengenali konteks budayanya. Orang Gerasa adalah orang bukan Yahudi, dan kehadiran babi dalam cerita ini penting, karena babi dianggap hewan najis dalam budaya Yahudi. Yesus menunjukkan otoritas ilahinya, memerintahkan setan untuk meninggalkan orang yang kerasukan itu. Mereka memohon untuk memasuki kawanan babi di dekatnya, dan Yesus mengizinkan mereka. Setan-setan itu kemudian membuat babi-babi itu menjadi gila, menyebabkan mereka bergegas ke danau dan tenggelam. Narasi ini menyoroti kuasa Yesus, yang berada di atas kekuatan spiritual jahat, dan belas kasihannya terhadap orang-orang yang menderita karena dirasuki setan. Ini juga menggambarkan adanya kontra antara kesucian yang diwakili oleh Tuhan Yesus, dan kenajisan yang terkait dengan wilayah non-Yahudi dan babi. Pada akhirnya, kisah ini berfungsi sebagai demonstrasi yang kuat akan otoritas Yesus, kasih sayang, dan dampak transformatif dari sebuah perjumpaan dengan Yesus yang ilahi. Hal ini mengundang refleksi tentang sifat perbudakan spiritual oleh setan, dengan kebebasan yang hanya ditemukan di dalam Kristus Yesus. Apa pesan Tuhan untuk kita yang hidup di masa kini? Bagian ini mengungkapkan seorang pria yang dirasuki setan, melambangkan pergumulan rohani, dan kuasa kegelapan yang bisa merasuki hidup kita. Di dunia saat ini, kita sering menghadapi berbagai bentuk penindasan spiritual, baik itu kecanduan, tantangan kesehatan mental, atau pengaruh kejahatan yang merajalela.
Narasi tersebut menggarisbawahi otoritas Yesus atas kekuatan setan. Saat menghadapi orang yang kerasukan, Yesus menunjukkan bahwa tidak ada kekuatan setan yang berada di luar kendalinya. Hal ini menjadi dorongan besar bagi umat beriman saat ini, mengingatkan kita bahwa dalam perjuangan kita melawan kekuatan kegelapan, kita tidak sendirian. Kita memiliki kuasa Yesus Kristus yang transformatif dan yang memerdekakan. Perjumpaan Tuhan Yesus dengan orang Gerasa mengingatkan kita untuk menghadapi peperangan rohani dalam hidup kita dengan iman yang tak tergoyahkan. Hal ini mengajak kita untuk mempercayai otoritas Yesus dan percaya bahwa kuasa-Nya dapat mengatasi segala bentuk perbudakan rohani. Saat kita menghadapi kompleksitas dan ketidakpastian dalam konteks kita saat ini, pesan ini menanamkan rasa iman yang mendalam dan kepastian bahwa, sama seperti Tuhan Yesus memberikan pembebasan kepada orang yang kerasukan setan itu, Tuhan Yesus juga dapat memberikan kebebasan dan kesembuhan dalam hidup kita. Apa yang harus kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari? Jangan takut kepada kuasa gelap, tapi percayalah pada kuasa Tuhan Yesus, karena Dia memiliki otoritas untuk mengatasi tantangan atau pergumulan rohani apapun. Terlibatlah dalam peperangan rohani, dan bekali diri kita dengan doa, pembacaan kitab suci, dan minta kuasa Roh Kudus, untuk melawan pengaruh dari kuasa kegelapan. Belajar dari belas kasihan Yesus terhadap orang yang kerasukan di Gerasa, kita harus memperluas kasih dan pengertian kita kepada mereka yang menghadapi peperangan rohani. Kita harus menyadari dan menerima kekuatan transformatif dari Yesus Kristus, dan secara aktif mengejar pertumbuhan spiritual kita. Kita harus berani membagikan kabar baik, yaitu pesan pengharapan dan pembebasan, yang hanya ditemukan dalam Kristus, bahkan ketika menghadapi pertentangan atau kesalahpahaman. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas otoritas Tuhan yang tak tergoyahkan, dan kuasa Tuhan untuk menghadapi tantangan dunia ini. Semoga kami berjalan dalam iman, dipersenjatai dengan kasih sayang, dan kekuatan transformatif yang dari Tuhan. Dalam kasih setia Tuhan, kami menemukan kekuatan dan kepastian. Kami pohonkan doa ini dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kiranya Tuhan menguatkan kita, dan kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kita.